Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manduba, kembali lagi bersama saya Atia Nur Sakinah di Obsesi, obrolan seputar edukasi dan informasi episode ke-6. Pada podcast kali ini kita akan membahas sosok yang selalu mencuri perhatian yang mendapatkan juara berturut-turut dalam mengikuti perlombaan di luar kabupaten. Nah, pasti kalian penasaran kan? Nah, langsung saja kita mulai perbincangan hari ini. Boleh perkenalan terlebih dahulu dengan Kak dan Bang siapa nih? Halo Sobat Manduba, perkenalkan nama saya Salsabila Nurita Putri. Saya dari kelas 11 DO dan saya dari Paskibra Mandua Blitar angkatan 8. Dan saya perkenalkan, nama saya Nagata Wira Pratama, bisa dipanggil Nagata. Saya juga alumni dari Mandua Blitar. Tepatnya saya lulus tahun ini bulan Maret kemarin, dan juga saya salah satu alumni dari Paskibra Mandua Blitar angkatan ke-6, seperti itu. Baik, dari organisasi Paski ya? Ya, betul. Akhir-akhir ini saya tuh melihat dari Paski itu setiap pulang sekolah itu selalu latihan. Kira-kira ada kegiatan apa toh kok latihan tiap hari atau cuma hari tertentu aja nih? Oke, izin menjawab ya. Untuk akhir-akhir ini kan berhubung tanggal 11 Oktober kami mengikuti lomba di Surabaya, tepatnya di UNESA, yaitu LKBB Taring, seperti itu udah aja. Kenapa kok akhir-akhir ini latihan terus ya? Itu untuk mengejar ketertinggalan kami. Sebenarnya untuk latihan itu tidak setiap hari. Tapi berhubung ini H-1 minggu atau 2 minggu kami melakukan pelatihan yaitu setiap hari ya untuk mengejar ketertinggalan seperti itu. Nah, yang mengikuti lomba ini tuh dari kelas apa sih kira-kira? Oke, untuk lomba di Surabaya ini kami bentar. Oke. Untuk lomba ini yaitu di Surabaya itu kami mengirim pasukan yaitu pasukan kelas 11 ya. Jadi total yang terdapat di pasukan itu sekitar 16 anak, yaitu semua dari kelas 11 semua, seperti itu. Dan juga kami juga ada latihan juga untuk kelas 10 yang akan mengikuti lomba LKBB Patria, tepatnya di Mandua Blitar tanggal 25 Oktober nanti. Banyak mendekati lomba ya? Ya, betul. Kan saya dengar kemarin itu dari Paski itu juga mendapatkan juara dari beberapa perlombaan dalam waktu terdekat. Itu lombanya dari lomba apa aja dan dapat juara berapa aja sih? Kalau saya sendiri, karena saya sebelum-sebelumnya kan ada 7 lomba. Ya. Nah, saya kan cuma mengikuti dari batu besi itu dari yang ketiga. Jadi saya ikuti batu besi itu dapat caraka 3. Setelah batu besi ke KJ itu dari kelas 11, bukan saya sendiri tapi dapat juara Potensial 1. Setelah itu LKBB Jayabaya itu di SMK Ketintang itu dapat yang dari kelas 11 itu dapat Purwa 1, yang dari kelas 12 itu dapat Purwa 2. Setelah itu ini. Yang terakhir ini yang di Malang. Ya, LKBB apa? Dari Malang itu LKBB Bakorwil. Ya. Itu kita mendapatkan juara Madya 3 itu. Itu yang terakhir. Sangat keren guys, Jis ini. Terima kasih. Juga bagaimana sih prosesnya melatih teman-teman itu biar tetap kuat buat latihan tiap hari, walaupun nggak tiap hari juga ya? Ini untuk anak-anak juga itu tergantung. Kan sebelum kita membuat pasukan itu pasti akan ditanyain dulu, kalian sanggup apa enggak, kalian itu kuat apa enggak, dan sudah diizinkan sama orang tua apa belum. Nah itu, kalau mereka bilang sudah diizinkan sama orang tua dan mereka sanggup dan kuat, jadi tidak ada alasan untuk kedepannya itu mereka semua ini ada yang beralasan, bang saya tidak bisa hadir, bang saya tidak bisa mengikuti latihan lagi dikarenakan tidak ada izin orang tua atau saya tidak kuat. Berarti tidak ada, karena sudah ditanyakan di awal seperti itu. Dan juga menggabungkan sekitar 16 kepala untuk jadi satu pasukan itu pasti sangat sulit. Jadi itu makanya kita
membuat latihan itu jauh-jauh hari dari lomba atau sekitar 3 bulan atau bahkan 4 bulan, ya itu untuk membangun chemistry di antara pasukan itu. Jadi ya sangat sulit banget untuk membuat satu pasukan itu mendapatkan satu chemistry seperti itu. Oke, kan Bang Nagata ini dari alumni MAN 2 Blitar ya? Ya, betul. Juga dari Paski juga. Ya. Nah, itu yang melatih lomba itu dari Bang Nagata aja atau ada lagi? Oke. So itu sebenarnya yang pertama itu yang ngelatih itu Kak Balkis. Ya, Kak Balkis dimintai tolong sama Pak Rahmat selaku pembina untuk melatih anak-anak kelas 11. Kelas 11 yang dulu yang sekarang naik kelas 12 itu. Terus Kak Balkis itu minta tolong ke saya juga. Dan juga ada teman saya lagi. Dan akhirnya saya juga ikut melatih sampai sekarang seperti itu. Jadi yang kalau ditanya yang latih itu siapa saja, ada sekitar 4 anak. Saya, Kak Balkis, habis itu yang sekarang itu ada Bang Yanda sama Bang Alek. Yang selaku Bang Yanda itu kelas 12 yang sekarang. Iya, oke. Sip. Nah, buat Kak Salsa, motivasi kamu buat ikut Paski ini apa sih? Sebenarnya ikut Paski itu kayak uji nyali sendiri gitu loh. Jadi seberapa tahan kamu berdiri, seberapa kuat kamu kompak. Jadi saya suka tantangan gitu loh. Jadi makanya saya ikut Paski. Oke. Oke. Kalau kamu di Paski ini jadi apa sih pas saat PBB itu? Suaranya kayak menggelegar banget. Alhamdulillah saya diberi diberi wewenang oleh Bapak Rahmat menjadi Danton kelas 12 sebenarnya. Tapi kalau yang ini udah ganti. Ada ya kelas 11 yaitu Iqbal. Iya. Dan ada sendiri-sendiri. Jadi saya cuman melatih Dantonnya kelas 11 dan 12. Kelas 11 dan 10. Sorry. Mungkin dalam perlombaan kemarin ya, adakah pengalaman yang berkesan? Oke, akan saya jawab ya. Pertama yaitu pertama kali saya melatih di Paski itu kan di lomba Kesatria Janaka atau KJ yang mendapatkan potensial 1. Itu tuh kesan paling kena di saya itu waktu anak-anak latihan malam. Latihan malam itu ya itu bagus UCL atau uji coba lapangan. Itu tuh anak-anak itu di press sama saya sama Pak Rahmat itu di press terus karena waktu itu kita juga mengejar ketertinggalan pasukan itu untuk pasukan yang lain seperti itu. Terus yang berikutnya yaitu waktu lomba di Bakorwil. Itu ada satu peristiwa yang tidak mengenakan. Mengenakannya itu apa? Salah satu pasukan itu HP-nya ada yang hilang. Ya. Apalagi itu HP-nya itu ya mohon maaf lah HP mahal lah seperti itu. Nah itu hilang dicuri orang. Tepatnya waktu saat sholat maghrib kalau nggak salah itu. Terus akhirnya saya juga nggak tahu tuh tiba-tiba bisa hilang. Padahal itu kan istilahnya tuh sholat. Terus kok bisa barang berharga itu juga dibawa, saya juga nggak tahu. Terus akhirnya bilang ke saya sama Pak Rahmat kalau HP-nya hilang. Terus saya juga konfirmasi ke panitia ternyata untuk mengecek CCTV itu perlu waktu lama atau besoknya lah karena untuk teknisinya itu tidak ada. Jadi nih oke lah kami menunggu itu dan untuk siapa yang ngambil itu masih belum diketahui siapa. Sampai sekarang belum ada itu. Itu makanya ya tidak mengenakan. betul. Ya pesan saya untuk adik-adik ini nanti ya waktu lomba atau waktu kemanapun untuk barang berharga itu disimpan baik-baik lah, jangan dibawa kemana-mana kalau tidak penting seperti itu. Kalau saya sendiri banyak pengalaman berharga buat saya. Yang pertama, saya sebenarnya pertama kali lomba kan saya batu besi ya. Saya itu masih kelas 10 dan sudah diberi wewenang untuk menjadi Danton dan itu first kali. Ya betul pertama kali jadi Danton itu ya di sini. Jadi itu membuat saya tertantang. Banyak sekali gimana ya? Banyak sekali. Ya Allah. Mending ulangi. Tengah-tengah jalan. Oke, lanjut aja. Banyak sekali rintangan. Banyak sekali rintangan yang harus dilalui. Kayak gimana sih ngepasin
kakinya teman-teman. Sama Terus Baba. ya gimana sih caranya nguasain lapangan itu susah banget kalau tidak saya sendiri, dan itu tidak ada pelatih dari Dantonnya juga. Jadi saya belajar sendiri, ngevaluasi sendiri, dan alhamdulillahnya teman-teman mengerti. Jadi kesalahan-kesalahan saya bisa Bisa dimaklumi kah atau ya gimana? bisa dimaklumi. Oke, pengalaman Pengalaman kedua. Pengalaman kedua yaitu saya sangat sering ceroboh sekali, dan saya sering merepotkan abang-abang dan kakak-kakak pada saat lomba dan udah hamin, yaitu yang pertama adalah saat LKBB Batu Besi lagi, yaitu seragam saya Ketinggalan. ketinggalan. Ya ampun. Untung itu masih di Tulungagung. Ya, ya kan. Ketinggalan. Waktu itu saya kan Batu Besi itu kan saya tidak melatih kan. Kita yang melatih kan ada lagi. Saya itu sebagai penonton padahal di situ. Tiba-tiba ditelepon. Itu mohon maaf seragamnya adikmu itu ketinggalan. Loh. Astaga. Waktu itu kan posisi saya lagi makan. Iya. Makan ditelepon. Oke lah, saya buru-buru langsung ke madrasah lagi ya buat ambil itu. Dan anaknya kok bisa gitu loh kok. Nggak tahu. Dan itu bukan sekali 2 kali. Nah, berarti sering ini. Sering. Kedua kali adalah kemarin, yaitu sepatu saya. Sepatu bisa ketinggalan di Ya, waktu setelah baju terbitlah sepatu. Terus event berikutnya apa lagi? Semoga tidak lagi. Saya akan mengingat-ingat itu dan mengelis semuanya. Aduh, Oke. aduh. Pengalamannya adalah saya kan mendantoni kelas 12 ya. Ya. Jadi saya bisa lebih dekat dengan kelas 12 sendiri. Dan itu cukup terkesan buat saya karena mungkin sebelumnya pas pertama kali saya mikir saya nggak bisa kompak dan nggak bisa solid bersama kelas 12, tapi akhir-akhir dari last event ini saya sangat menikmati lomba itu dan saya menikmati proses-prosesnya. Saya terima. Buat menjaga suara kamu agar tetap kuat, nggak seri itu gimana sih? Kira-kira ada nggak kayak apa Oke, ya? silakan untuk Oke, salah dari satu. saya Biar tetap sendiri. terjaga gitu loh suaranya, biar tetap keras, biar tetap didengar itu tetap enak gitu loh. Oke, dari saya sendiri sebelum lomba kayak mungkin 1 bulan, 1 bulan setengah, saya losin dulu yang minum es kayak gitu, makan-makan pedas kayak gitu. Setelah mungkin 1 bulanan, saya nggak minum es lagi, pedas lagi, mungkin nggak sesering dari yang kemarin-kemarin. Malah yang bikin itu tuh es ya, Iya, Yang betul. bikin es. bukan kayak kencur atau apa gitu, itu makan nggak kira-kira? Kalau dari saya sendiri kadang makan, tapi kalau lupa tidak makan. Nah, iya pasti kan lupa gitu. Karena penyelamatnya adalah Iqbal selalu bawa kencur. Berarti di mana setiap event bawa kencur? Kadang ya, Bang. Kadang Kadang. kan ya kencur itu biar tenggorokan ini lancar lah, istilahnya plong, lega gitu, biar suaranya itu maksimal. Nah kan seperti tadi yang dibilang Kak Salsa itu jangan makan atau makan itu makan pedes. Minum yang es itu jangan, karena itu kan bikin tenggorokan itu kayak seri atau erak gitu. Jadi itu bukan hanya Danton saja sih, tapi itu untuk semuanya, untuk pasukan, karena pasukan juga pasti ngomong, pasti ada intonasi atau bukan. Nah, itu deklamasinya untuk waktu saat variasi atau formasi seperti itu. Nah, Kak dan Bang ini kan banyak sekali ikut perlombaan nih. Nah, kira-kira di perlombaan apa yang bisa bikin kalian itu berkesan? Dan alasannya apa? Oke, saya dulu ya. Saya dulu juga pernah mengikuti lomba sebanyak 2 kali. 3 kali, maaf. Itu yang paling berkesan menurut saya itu waktu lomba pertama kali saya, yaitu di LKBB Padantara di SMA 2, kalau nggak salah SMA 2 Blitar. Itu kenapa kok berkesan? Ya itu lomba pertama. Dan itu istilahnya lomba yang pertama kali diikuti oleh Paskibra Mandua Blitar. Jadi itu kayak berkesan banget. Oh, ternyata itu seperti ini. Lomba itu seperti ini. Atmosfernya atau tekanannya itu seperti ini. Dan yang bikin berkesan itu ya kekompakannya anak-anak. Waktu pasukan saya itu. Terus itu sayang sekali waktu lomba itu juga
belum dapet lah ya, belum dapet piala karena itu masih awal banget, kita masih belum ngerti istilahnya perpang atau caranya kita PBB itu seperti apa, itu masih istilahnya belum lah, masih kasarannya belum seperti itu. Terus yang kedua itu lomba terakhir, lomba last event saya sama pasukan saya itu di proklamator, dan itu pertama kali kita dapet namanya piala gitu. Jadi waktu itu kayak wah banget. Oh, jadi kayak one day dan Dewan. Nah, itu. Kita itu kayak wah, jadi itu apa gak sia-sia lah kita latihan sampai malam. Kita latihan waktu itu latihan 6 bulan kalau gak salah. Itu latihan waktu jadi hampir 1 semester ya? Ya, dari awal puasa sampai setelah lebaran itu masih latihan sampai itu ada yang sakit atau banyak yang kecapean, tapi tetap dipaksa, tetap digas saja. Akhirnya waktu lomba itu kan nginep di sana. Nginep di sana itu saat malam itu tuh anak-anak itu down. Istilahnya itu kayak nurun lah. Kayak waktu latihan tuh nggak seperti ini, tapi kenapa waktu latihan malam itu tuh seperti ini, itu gimana? Terus itu anak-anak banyak evaluasi dari pelatih, dari bapak pembinas, itu tuh banyak sekali evaluasi. Terus akhirnya stop, kita tidur, terus kita lanjut untuk besoknya, itu hari H lomba. Itu hari H lomba itu anak-anak ternyata kayak banyak yang emosinya itu baik atau moodnya itu lagi bagus lah. Jadi anak-anak itu lomba itu kayak plong, kayak enak. Padahal itu kan lomba di lapangan basket, dan itu banyak sekali kerumunan dan banyak sekali kendaraan yang lewat. Jadi itu banyak istilahnya banyak suara-suara yang mengganggu lah. Jadi itu untung saja danton saya yaitu Bang Kevin itu tuh suaranya sampai habis waktu selesai lomba. Itu pengalaman paling berkesan bagi saya itu. Terus waktu pengumuman lomba itu kami nggak expect bisa dapat namanya juara bina 1. Padahal itu istilahnya masih 2 kali kita mengikuti lomba. Itu jadi anak-anak kayak nangis, ada yang nangis lah, ada yang kaget juga. Itu kayak wah banget kok bisa kita dapetin ini, padahal ini istilahnya lomba kedua kita. Dan ternyata tidak mengkhianati. Ya, betul. Terus dari itu ternyata itu last event dari kelas 12 yang dulu atau Gen 1 Abinaya Basupati seperti itu. Kalau dari Kak Salsa dari saya sendiri, lomba yang paling berkesan adalah LKBB Jayabaya di SMK Ketintang. Karena di situ gimana ya, kelas 11 dari Iqbal dan pasukannya sendiri, dan kelas 12 dari saya dan dari kayak Bang Yanda, Bang dan lain-lain, itu latihannya kan bersama di satu event. Jadi di situ gimana ya, kekompakannya itu lebih kerasa. Terus ya lebih ke keluarganya itu lebih dekat, lebih. Dan saya sendiri siap, maksudnya siap tuh kayak saya dan Tony itu udah kondisi siap maksimal gitu. Jadi alhamdulillah tampilnya maksimal. Mungkin min-minnya tidak banyak kesalahan. Jadi lomba di LKB Jayabaya saya sangat terkesan sekali. Dan di situ nyapet tuh Kayaknya aneh gak sih ceritanya? Gak, lanjut wis to. Koyo gak nek kamera. Di situ koyo. Ya di sana apa? Koyo panitiane nyapo atau gimana? Wis. Apa tak lanjut piye Jayabaya. Lah iya kan kesanmu. Oh di situ. Di situ ada kuburan kah? Kan kesandingan kuburan. Takut, perasaan takut atau kedinginan waktu tidur. Di situ mood saya benar-benar sangat bahagia dan tidak gimana ya. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya merasa lebih takut, lebih ndredeg gitu. Jadi mungkin pas di SMK Ketintang itu lebih ke plong. Saya siap di situ, saya siap menuju piala-pialanya di situ. Dan di situ di SMK Ketintang itu di lombanya saya sangat
senang sangat-sangat lebih keharmonisan, lebih kesolid sama kelas 12 itu lebih dapet di situ. Ya, Terima kasih. Soalnya kan Lomba Jayabaya itu kan first time juga 2 pasukan toh, Kak. Iya. Jadi kayak saya sebagai pelatih itu kayak bingung, ini nanti 2 pasukan. Gimana kesiapannya itu? Lomba apa latihannya kayak gimana? Dan ternyata anak-anak itu bisa. Dan itu kan kita berangkat maghrib. Sampai sana itu kita jam 9 lah, jam 9. Itu yang seharusnya kita bisa latihan malam, tapi sama Bapak Rahmat itu kayak, wes tidak usah aja. Kita habis perjalanan jauh, mending istirahat, tidur, kita lanjut besoknya. Oke, itu. Dan itu juga berkesan sebenarnya bagi saya. Karena apa? Itu saya berkesan itu waktu mau tidur. Karena apa? Anak-anak satu ruangan itu yang seharusnya dibagi 2 tim, ternyata dibagi 3 tim. 3 tim. Jadi itu enggak, jadi itu kan ada sekatnya, sekat-sekat. Iya. Dan itu untuk ukuran kelasnya itu ya sedang lah. Jadi itu paling muat cuma 2 pasukan. Nah itu dibikin 3 pasukan. Nah itu ungkap pastinya. Terus akhirnya saya, Bapak Rahmat, Bang Huda, habis itu Bang Fajar, itu tuh tidur di luar. Tidur di luar, istilahnya itu tidur di luar kelas lah, anak-anak di dalam. Anak-anak itu bilang, Bang, saya kedinginan. Padahal kan ada AC 2, terus ada lagi kipas angin. Itu jadi ini anak-anak kedinginan. Lah saya sama Bapak Rahmat sama anak-anak yang lain yang di luar itu kepanasan. Wah, jangan kepanasan habis itu ada nyamuk juga. Wah, nyamuk enggak 1 enggak 2, banyak. Jadi itu ya gede banget. Wah, ya ampun. Tidur tuh enggak nyenyak. Saya tidur jam 12. Terus bangun jam 3. Ya enggak nyenyak itu. Soalnya bukan bangun karena juga bertanya juga sama pihak panitia apakah diperbolehkan untuk uji coba lapangan. Oh, ternyata tidak bisa. Jadinya kita lanjut lagi paginya atau sekitaran jam 8 itu kita latihan di Universitas Telkom. Kan di situ kan juga deket Telkom kan. Jadi di situ panas-panas juga. Anak-anak untungnya semangatnya enggak luntur lah istilahnya. Oh, ini panas-panas. Dan berhubungan itu kan yang lomba duluan kan yang kelas 12. Yang kelas 11 itu masih siangnya lah, sore ya gitu. Jadi itu juga itu kan anak-anak kelas 11 itu kedandapan. Jadi itu kayak persiapan untuk mau lomba itu kurang lah karena belum make up semua itu untung nutut atau untungnya kekejar lah. Akhirnya sampai istilahnya namanya DP atau ruangan tunggu lah. Itu dari situ kita make up, kita benain seragam itu dari situ akhirnya. Dan itu pengalaman paling berkesan ke saya karena anak-anak dapat Purwa 1 dan Purwa 2 itu. Dan itu apa ya? Banget. Nilainya ya, tipis banget. Berapa? Bukan tipis, sama. Malah sama. 2 pasukan itu sama. Sekitar 1700-an sekian itu sama. Jadinya itu kenapa kok bisa pasukan 2 yang lebih tinggi? Karena lomba itu kan pastinya diurutkan dari nilai PBB yang terbesar. PBB itu sekitar 70%, variasi formasi itu sekitar 25%, dan Danton itu sekitar 5%. Jadi ada plus minusnya lah pasukan itu. Pasukan 2 itu minusnya itu di waktu variasi formasi, tapi plusnya itu di PBB, dan pasukan 1 minusnya itu waktu PBB dan plusnya itu waktu variasi formasi seperti itu. Jadi banyaklah pesan banyak yang berkesan. Banyak berkesan lah di situ. Karena mungkin yang jadi Danton di sekolah-sekolah mana saja ya, mungkin mikirnya itu Danton nggak penting di pasukan, tapi meski gimana? Ya, sebenarnya itu Danton itu berpengaruh banget. Soalnya apa? Satu kesalahan pasti Danton yang salah. Ya. Tapi kalau benar semua itu milik pasukan. Meskipun 5% itu nilainya sedikit menurut orang-orang, tapi itu sangat berpengaruh untuk pasukan. Karena kalau Danton tidak menguasai lapangan, Danton tidak menguasai variasi formasi atau mimik wajah dan segala macam, itu pasti bakal sulit. Karena Danton itu istilahnya penggerak dan nyawanya itu pasukan. Kalau pasukan itu kontret atau istilahnya punya kesalahan, pasti yang salah itu penggeraknya atau Dantonnya, seperti itu. Jadi kalau orang luar sana atau orang awam bilang, Danton paling cuma modal
teriak-teriak, modal diem aja. Jadi gak usah dimasalahin lah. Padahal tuh enggak, karena Dalton menurut saya itu tekanannya itu paling tinggi. Karena itu menggerakkan semua pasukan seperti itu. Kalau menurut saya. Dari Kak Salsa dan Bang Nagata, adakah pesan dan kesan untuk siswa-siswi IMAN 2 Blitar ini? Oke, yang kesan saya untuk organisasi dan Paski itu satu, saya tuh merasa kayak bangga kok bisa jadi salah satu keluarga yang ada di Paski itu sangatnya pasti bangga. Habis itu saya juga sangat berterima kasih terutama untuk organisasi Paskibra yang sudah menanamkan disiplin saya, udah istilahnya memberikan saya waktu, memberikan saya ruang untuk mengekspresikan diri saya. Karena juga saya di Paski itu juga salah satu dari anggota Bripsus juga atau anggota untuk lomba, yaitu di Gen 1 itu di angkatan saya, seperti itu. Dan untuk Kak Salsa? Oke, untuk saya sendiri, untuk organisasi dan adik-adik yang ikut lomba Paski, pesan saya tetap semangat dan jaga kekompakan dalam lomba. Menang kalah bukanlah akhir, karena pengalaman dan kebersamaan itu menjadi momen berharga. Oke, yang kesan saya, kalian sudah tampil terbaik, sudah tampil percaya diri, kompak, jadi patut diacungi jempol. Terima kasih. Wah, sangat seru ya mengikuti Paski ini. Kira-kira untuk angkatan selanjutnya semoga ada yang banyak ikut Paski. Amin. Dan meraih kejuaraan selanjutnya ya. Amin. Itu dia pembahasan kita hari ini dari perjuangan anak-anak Paskibra. Kita bisa belajar disiplin, kerja tim, dan semangat juara tidak pernah lahir secara instan. Semoga obrolan ini menginspirasi dan memotivasi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Siap. Jangan lupa dukung terus channel YouTube IMAN 2 Blitar dengan cara like, comment, share, and subscribe agar semakin banyak inspirasi dan konten positif yang bisa kami bagikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!